Baik teman-teman, saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas pertolongan Allah. Hari ini kita akan membahas surah Al-Jumu'ah. Silahkan dibuka, yang punya mushaf di depannya silahkan boleh dibuka dan kita bareng-bareng kita tadabburi ya, insyaallah. Kita akan masuk pada surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada manusia, terutama ini kabar ini diberikan kepada orang-orang Yahudi yang mereka mengira bahwasanya kematian masih jauh, yang mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan menemui kematian dan bisa lari dari kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Jadi orang-orang Yahudi mengira mereka tidak akan menemui kematian, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui engkau, akan menemui kamu. Fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi. Kemudian kita semuanya, termasuk orang-orang Yahudi, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah yang mengetahui perkara-perkara yang al-ghaib, perkara-perkara yang ghaib, wasyahada, dan perkara-perkara yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka beritakan kepada orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kematian apa yang telah kamu kerjakan. Ini nanti kelak semua kita semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, pasti sebuah keniscayaan akan menemui yang namanya kematian. Subhanallah. Maka nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita semuanya ya, karena kita tahu bahwasanya kita semuanya akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Maka mari kita tambah bekal kita, bekal untuk kehidupan akhirat yang panjang dengan mengisi hari-hari kita di dunia, memperbanyak amal soleh. Karena kita tahu betul, ya, menyadari bahwasanya umur kita itu pendek dan kita tidak tahu sampai kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita modal waktu. Waktu kita terbatas dan kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan kelak nanti di akhirat. Subhanallah. Maka orang-orang yang Allah berikan taufik, orang-orang yang muwafiq atau orang-orang yang muwafaq, Allah yang berikan taufik kepada hamba, maka adalah orang-orang yang dia peduli dengan kehidupan akhiratnya. Subhanallah. Dia kalahkan kehidupan dunianya untuk akhiratnya. Dia bangun tidak bermalas-malasan, berjuang untuk meninggalkan kenikmatan dunia yang hanya sebentar demi mengejar kebahagiaan di akhirat. Subhanallah. Dia tahu dan dia sadar, orang-orang yang menjadi budak-budak akhirat, ya maksudnya dia tujuannya itu akhirat, dia sadar betul bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Subhanallah. Dan dia sadar betul bahwa bekal yang dikumpulkannya masih sedikit, ya subhanallah. Maka kita semuanya pasti perlu yang namanya beramal soleh, ya. Dan hari ini teman-teman, kita hidup di bulan Rajab. Maka sebagai bekal untuk hari setelah kehidupan ini adalah dengan memperbanyak amal soleh. Dengan menangisi dosa-dosa kita, karena kita tahu bahwasanya kita semuanya pernah melakukan kemaksiatan. Karena kita semuanya pernah melakukan dosa, subhanallah. Dan apabila kemudian kita ditakdirkan untuk melakukan kemaksiatan misalnya, atau kita melakukan sebuah dosa, maka iringilah apa yang pernah kita lakukan dari sebuah dosa dengan kebaikan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Subhanallah. Di kapan kita merasa, oh iya, saya berbuat maksiat kepada Allah. Oh ya, saya berbuat dosa kepada Allah. Bersegeralah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kemudian ikuti dengan kebaikan. Karena ini adalah jalan kita sebagai orang-orang beriman. Kita tidak tahu ya teman-teman kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kemanapun kita pergi, sampai ke ujung hutan, ya, sampai ke ujung dunia, kalau kematian itu sudah datang, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Dan Rasulullah SAW pernah berpesan, ya, sesungguhnya
Orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang dia banyak mengingat kematian, kemudian berbekal untuk hari setelah kematian. Subhanallah. Inilah yang seharusnya kita lakukan teman-teman, kapanpun dan dimanapun. Ketika kita ingat akhirat, ketika kita ingat bahwasanya kelak akan kita hadapi sakaratul maut, ketika kita ingat bahwasanya kita hidup di dunia hanya sebentar, itu membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semangat untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunda-nunda lagi, dan tidak lagi kita katakan nanti kita tunggu momen Ramadan, sebentar lagi Ramadan maka saya taubatnya nanti di bulan Ramadan. Bisa jadi Ramadannya belum sampai kita sudah meninggal dunia. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang apabila dibukakan pintu kebaikan untuk kita, kita bersegera untuk melaksanakannya. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kesempatan untuk berbuat baik itu ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada kita orang-orang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini khitabnya untuk kita orang-orang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kalau diseru, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila diseru untuk menunaikan salatul Jumu'ah pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah, lari, ingat kepada Allah cepat. Ini kata fas'au itu artinya bukan lelet ya, bukan lambat dalam memenuhi panggilan Allah, tapi lebih ke bersegera, lebih ke tidak menunda-nunda waktu untuk bergegas ya melaksanakan sholat Jumat ya, jangan sampai terlambat. Subhanallah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Artinya ketika adzan berkumandang, ketika hari Jumat sebelum adzan berkumandang bahkan ya, kita sudah bisa, para laki-laki khususnya itu, untuk bersiap-siap berangkat ke masjid ya, Masya Allah. Dan tinggalkan perdagangan, tinggalkan jual beli. Karena sesungguhnya yang namanya jual beli, yang namanya perdagangan itu berhubungan erat dengan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sampai-sampai Allah tegaskan bahwasanya demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Subhanallah teman-teman. Subhanallah, kalau kita lihat lagi bahwasanya adanya perintah untuk sholat Jumat ya, di dalam ayat ini, dalam ayat 9 surah Al-Jumu'ah. Dan subhanallah, orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, tidak sholat Jumat pada hari Jumat, terutama kaum laki-laki, maka Allah ancam dengan mengunci hatinya, mematikan hatinya, subhanallah. Dan Allah jadikan mereka orang-orang yang lalai. Apa kata Rasulullah SAW? Layantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at, aw layakhtimanna Allahu ala qulubihim, thumma layakununna minal ghafilin. Lihat, orang-orang yang dia tidak mendatangi sholat Jumat, sedangkan dia adalah orang-orang beriman dan dia tidak memperdulikannya, maka di antara balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, la yahtimannallahu ala qulubihim. Allah akan menguci mati hati mereka, subhanallah. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, dan Allah jadikan orang-orang yang tidak mau mendatangi sholat Jumat itu adalah orang-orang yang lalai, Masya Allah. Karena memang sholat Jumat ini hukumnya adalah wajib ya, wajib bagi seorang muslim ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan al-jumu'atun haqqun wajibun ala kulli muslim fi jamaah. Salat Jumat itu teman-teman adalah sesuatu yang benar-benar wajib atas setiap muslim dilakukan secara berjamaah. Jadi nggak bisa dilakukan salat Jumat itu sendirian, kecuali 4 golongan ya. Jadi tidak wajib, yang tidak diwajibkan 4 golongan. Siapa mereka? Abdun mamluk, kalau ada hamba sahaya. Au imro'ah, atau wanita. Jadi wanita hukumnya tidak wajib untuk sholat Jumat. Au sobi, atau anak-anak. Au maridun, atau orang sakit. Sholat Jumat bagi keempat kelompok ini tidak wajib untuk melaksanakannya. Dan kita tahu ya teman-teman, bahwasanya yang namanya sholat Jumat itu hendaklah dilaksanakan di masjid, bukan dilaksanakan di rumah. Maka ketika ada hamba Allah yang merdeka, kemudian dia adalah orang yang beriman, maka hendaklah dia bersegera untuk menunaikan sholat Jumat ketika ada panggilan untuk mendatangi sholat Jumat. Subhanallah. Dan jangan lupa sebelum mendatangi sholat Jumat, maka perhatikan sunnah-sunnahnya. Karena memang subhanallah banyak fadilah atau keutamaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang akan mengerjakan sholat Jumat. Subhanallah. Di antaranya adalah mandi, kemudian memakai parfum,
ya, memakai wangi-wangian untuk kaum laki-laki dan bersegera untuk mendatangi masjid, karena subhanallah, barang siapa yang dia berangkat di waktu pertama ya, subhanallah, kalau kita bayangkan ya, jika pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu Allah tampakkan, maka saya yakin laki-laki muslim yang ada di dunia ini berbondong-bondong untuk datang ke masjid. Kata Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia berangkat di waktu pertama, maka dia seolah-olah berkurban unta. Dia akan dapatkan pahala seperti dia berkurban unta, subhanallah. Dan barang siapa yang berangkat di waktu kedua setelahnya, maka dia seakan-akan berkorban sapi, subhanallah. Dia nggak berkurban sapi, tapi pahalanya akan ia dapatkan seperti dia berkurban sapi, subhanallah. Dan ketika dia berangkat ya di waktu yang ketiga, maka dia mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan seolah-olah dia berkurban kambing. Begitu seterusnya sampai para malaikat itu subhanallah hadir ya pada waktu sholat Jumat, subhanallah, subhanallah. Maka kita bagi kaum wanita, bagi para istri, hendaklah bekerja sama untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan suami-suami kita untuk datang sholat Jumat, karena sejatinya sholat Jumat ini wajib bagi kaum laki-laki muslim. Ya, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui akan kewajiban sholat Jumat, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 10 apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis shalah, apabila telah ditunaikan salat, kalau sudah selesai salat Jumatnya, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Subhanallah. Artinya teman-teman, di sini Allah menjelaskan apabila salat Jumat itu telah selesai dilaksanakan oleh kaum laki-laki yang beriman, maka saatnya mereka diperbolehkan untuk mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka. Jadi bukan hanya duduk saja di masjid, tapi mereka juga diperbolehkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan berdagang, boleh dengan berbisnis, ya boleh dengan melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mencari nafkah untuk keluarganya misalnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika kaum laki-laki dia mencari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya di dunia, maka wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsira. Ketika mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Di sini katsira, teman-teman, bukan qalila. Jadi boleh para laki-laki itu kalau sedang mencari nafkah, berjalannya mereka mengendarai kendaraan, mereka sambil berzikir kepada Allah, mengingat nama-nama Allah, asmaul husnanya Allah, ya berzikir dengan membaca Al-Quran, berzikir dengan beristighfar, berzikir dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, terus ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang sedang berjualan itu ya Masya Allah, sambil menunggu orang yang akan beli, boleh baca Al-Quran, boleh untuk berzikir kepada Allah, boleh mengingat Allah, karena ini diperintahkan wazkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ya subhanallah. Sayang ya teman-teman, waktunya kalau habis gitu ya, 3 jam, 4 jam untuk mencari dunia tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita bareng-bareng beramar ma'ruf nahi mungkar, kita bareng-bareng mengingatkan suami kita bahwasanya kelak, wahai suamiku, wahai kasihku, kalau engkau keluar untuk mencari nafkah, jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bawa mushafnya, baca gitu ya. Karena ketika seseorang itu mencari karunia Allah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar engkau menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Allah berikan kebarokahan dalam perniagaannya. Allah berikan kebarokahan dalam waktunya. Allah berikan kebarokahan untuk anak-anaknya. Allah berikan kebarokahan untuk pasangannya. Allah berikan kebarokahan untuk hartanya. Subhanallah. Inilah orang-orang yang sesungguhnya menjadi orang-orang yang beruntung. Karena teman-teman, kalau orang-orang yang dia hanya mendapatkan harta tanpa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, harta didapat tapi tidak ada keberkahan di situ.
Harta banyak tapi rasanya hati tidak pernah puas. Harta banyak, anak-anak sehat, tapi ternyata itu tidak membuatnya berbahagia. Maka yang kita cari adalah kebahagiaan, keuntungan yang Allah ridho. Bukan hanya seberapa banyaknya nominal yang ada, tapi yang perlu kita pikirkan adalah seberapa barokahnya yang kita dapatkan dari sebuah perniagaan. Baik, kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan-permainan dunia, wa tarakuka qa'ima, mereka bubar untuk menuju kepada dunia-dunia tersebut dan meninggalkan engkau wahai Nabi Muhammad dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Maka wahai Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Subhanallah teman-teman, di ayat ini dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah sedang berkhutbah, dan ketika itu keadaan kota Madinah sedang dalam keadaan kelaparan, sedang dalam keadaan paceklik, sedang dalam keadaan di mana semua harga itu naik. Maka tiba-tiba datang tuh yang namanya Dihya Al-Kalbi dari Syam, kafilah dagang bersama rombongannya. Dia membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Maka orang-orang yang awalnya sedang mendengarkan khutbah Rasulullah SAW, mereka berbondong-bondong, mereka bareng-bareng keluar untuk mendatangi Dihya Al-Kalbi ini. Mendatangi Dihya Al-Kalbi dan melihat barang-barang yang dibawa olehnya berserta rombongannya. Subhanallah. Sampai-sampai hanya ada sedikit dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang tetap duduk mendengarkan khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwasanya di antara mereka itu, di antara yang masih tersisa itu adalah al-asyratu al-mubasysyirin bil jannah, yaitu 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka masih hidup Masya Allah. Inilah orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mereka tidak tergiur dengan kepingan-kepingan dunia. Mereka bersabar, menahan nafsunya, menahan keinginannya untuk melihat dunia, karena mereka tahu bahwasanya menaati Allah dan Rasulnya itu lebih diutamakan daripada dunia. Kita tahu teman-teman bahwasanya ada 10 orang 10 sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa masuk surganya, dan mereka masih hidup. Di antaranya adalah 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan juga ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Talha bin Ubaidillah, ada Bilal bin Rabah, ada Jabir bin Abdullah, dan ada Abu Ubaidah al-Jarrah. Ini semuanya orang-orang yang memang benar-benar memiliki keimanan yang tinggi Masya Allah. Mereka itu benar-benar menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Mereka tahu mereka sedang butuh terhadap makan. Mereka tahu bahwasanya di depan mereka itu ada dunia, tapi mereka tetap bersabar, mereka tetap mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bukan hanya ilmu yang mereka utamakan, tapi juga adab. Mereka utamakan juga adab, karena mereka tahu Rasulullah SAW sedang berdiri di hadapan mereka, sedang berkhutbah. Maka tidak baik bagi mereka untuk meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan berkhutbah. Dan di sini teman-teman kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwasanya yang namanya khutbah, seseorang yang sedang berkhutbah atau seseorang yang sedang menyampaikan khutbahnya itu pada hari Jumat, maka dia disyaratkan untuk berdiri. Karena ini hadis di mana Rasulullah SAW ketika berkhutbah beliau juga dalam keadaan berdiri Masya Allah. Kemudian kita tahu bersama bahwasanya seorang khatib yang sedang berkhutbah, maka hendaklah dia mengetahui terlebih dahulu apa-apa yang menjadi kewajiban baginya dan sunnah-sunnahnya Karena banyak teman-teman yang saat ini diberikan amanah sebagai seorang khatib, tapi dia tidak tahu ilmunya, tidak tahu mana yang harus dilaksanakan, mana yang harus ditinggalkan. Dan kita tahu bahwasanya sunnahnya Rasulullah SAW bahwasanya yang menjadi imam dalam sholat Jumat itu adalah orang yang dia berkhutbah. Maka yang perlu diperhatikan oleh seluruh khatib, apabila teman-teman menjadi istri dari seorang khatib, maka yang perlu diperhatikan ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Khutbah itu sebentar,
sholatnya yang lama. Kalau zaman sekarang yang kita dapati adalah khutbahnya lama, ngalor ngidul, ya maksudnya bertele-tele, muter-muter sampai menghabiskan waktu 1 jam, sampai menghabiskan waktu 1,5 jam, sholatnya sebentar. Maka tak heran kalau khotibnya menyampaikan muter-muter ya 1,5 jam, yang ada adalah yang ikut sholat Jumat pada tidur ya, karena penyampaian khutbah yang bertele-tele dan tidak jelas apa yang akan disampaikan. Maka sunnah yang banyak ditinggalkan pada hari ini adalah terlalu lamanya khutbah dan terlalu cepatnya sholat. Padahal yang namanya khutbah itu tidak lama dan sholat yang dilamakan ya, Masya Allah. Bahkan subhanallah teman-teman, Rasulullah SAW ya, kebiasaan beliau ketika berkhutbah, beliau itu naik ke mimbar ya, kemudian beliau berkhutbah dengan suara yang lantang ya, Masya Allah. Dan beliau, Nabi kita Muhammad SAW, memerintahkan kepada orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah untuk diam ya, tidak ngobrol dengan kawannya. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak tahu ilmunya, mereka di belakang ngobrol dengan kawannya padahal khotib sedang menyampaikan khutbahnya ya, subhanallah. Dan ini perlu juga nih teman-teman yang punya anak laki-laki yang sudah balik, yang sudah saatnya sholat Jumat. Ini kita sebagai orang tua, sebagai ibu terutama memberitahukan, nah kalau kamu nanti mendengarkan khotib sedang berkhutbah, maka hendaklah kamu diam, jangan ngobrol dengan kawanmu. Nah, kalau ada khotib berkhutbah ya, maka dengarkan baik-baik. Kalau bisa ya subhanallah, pakaikan anak-anak kita itu kalau misalnya berangkat sholat Jumat ya, kita ingatkan lagi untuk memakai baju yang terbaik ya, untuk memakai wangi-wangian ya, Masya Allah, kita ingatkan untuk mandi. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang tua ya. Jangan pernah kita lalai untuk mendidik anak-anak, karena sejatinya kita sedang menanam dan kelak nanti kita yang akan memanen jua. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya hendaklah apabila ada panggilan adzan, hendaklah bersegera dan hendaklah bagi seorang khatib ketika dia sedang berkhutbah berdiri. Dan bagi orang-orang yang mendengarkan khutbah, jangan tinggalkan khatib apapun kondisinya. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik baginya daripada dunia isinya, subhanallah. Dan ini yang menjadi PR untuk kita semuanya. Terkadang kita lalai dari kehidupan akhirat dan mendahulukan dunia. Padahal kita tahu teman-teman bahwasannya kehidupan dunia, kenikmatannya ini adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang jemu ya. Kenikmatan dunia itu begini loh. Kalau teman-teman menginginkan sesuatu dari kehidupan dunia, kemudian Allah kasih itu sesuatu tersebut, Allah kabulkan doa teman-teman dari keinginan teman-teman untuk memiliki benda dari dunia ini. Setelah Allah beri, kenikmatan tersebut tidak akan berlangsung lama. Mesti ada kejenuhan. Teman-teman berdoa, ya Allah, saya pengen misalnya punya motor. Misal, Allah kasih motor. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih senang. Tapi nanti selanjutnya sudah tidak lagi bisa menikmati ya, kebahagiaan tersebut. Teman-teman pengen punya buku misalnya yang teman-teman idam-idamkan, kemudian Allah berikan buku tersebut. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga senangnya luar biasa. Kemudian hari-hari yang selanjutnya itu tidak seperti hari-hari yang pertama. Begitulah kehidupan dunia. Ya, begitulah kehidupan dunia. Begitulah kesenangan dunia. Itu hanya sebentar. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ada kenikmatan yang luar biasa. Ada kesenangan yang tiada tara. Ada kebahagiaan yang abadi, yaitu surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita orang-orang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersegera untuk menjalankan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang apabila Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu, maka kita jauhi tanpa berpikir panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap berjalan di dunia ini dengan apa-apa yang Allah ridhoi, dan semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.